Perkenalkan, nama saya Henny Mulyani dengan NIM A1A325014. Di sini, saya akan menjelaskan materi Global Governance dan Tata Kelola Dunia Internasional. Governance, Government, dan Global Governance. Menurut James N. Rosenau, governance dan government bukanlah hal yang sama, meskipun keduanya sama-sama merujuk pada aktivitas yang terarah, berorientasi pada tujuan, dan berjalan dalam kerangka aturan tertentu. Government memiliki otoritas formal, kekuasaan, dan wewenang yang jelas untuk membuat serta memaksakan kebijakan. Sementara itu, governance lebih luas karena tidak selalu bergantung pada kekuasaan formal. Governance mencakup berbagai mekanisme, baik yang bersifat formal maupun informal, di mana individu dan organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Governance dapat berjalan jika aturan yang ada disepakati dan diterima oleh mayoritas pihak atau oleh pihak yang memiliki kekuatan lebih besar. Dalam konteks global, konsep governance berkembang menjadi global governance. Konsep ini menggambarkan adanya aktivitas bersama antar aktor internasional yang bertujuan mencapai kepentingan tertentu dalam kerangka aturan yang disepakati bersama, tanpa harus bergantung pada otoritas pusat yang lebih tinggi. Global governance menekankan kerjasama antar negara dan aktor non-negara dalam mengelola isu-isu global. Commission on Global Governance mendefinisikannya sebagai berbagai cara individu dan institusi, baik publik maupun privat, mengelola urusan bersama. Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat governance sebagai proses bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana masyarakat berpartisipasi, dan bagaimana keputusan dibuat terkait kepentingan publik. Faktor pendorong kemunculan global governance. Kemunculan global governance erat kaitannya dengan berkembangnya globalisasi ekonomi yang semakin pesat dalam beberapa dekade terakhir. Globalisasi tidak hanya memperluas interaksi ekonomi lintas negara, tetapi juga meningkatkan keterkaitan interdependensi antar negara melalui perdagangan, investasi, dan perkembangan teknologi. Proses ini mendorong lahirnya aktor-aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah yang semakin berpengaruh dalam hubungan internasional, sehingga peran negara tidak lagi menjadi satu-satunya pusat kekuasaan. Fungsi dan ruang lingkup tata kelola global. Tata kelola global mencakup berbagai fungsi seperti penyebaran informasi, pembuatan aturan, dan penyelesaian konflik, pemberian bantuan, hingga menjaga ketertiban dunia. Semua fungsi ini dilakukan oleh berbagai aktor baik negara maupun non-negara. Karena luasnya cakupan ini, tata kelola global menjadi konsep yang kompleks dan sulit didefinisikan secara sederhana. Karakteristik tata kelola global. Tata kelola global tidak bersifat hierarkis seperti pemerintahan negara. Sebaliknya, ia berjalan melalui kerjasama horizontal antar aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Tidak ada satu pihak yang sepenuhnya berkuasa, melainkan semua aktor berbagi peran dalam menangani isu global.